Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Kita harus selalu mengucapkan syukur. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Ayo, siapa yang memimpin doa? Oh, yang pojok sana. Oh ya, Pak Anam. Oke ya. Ya. Mas Anam. Mas Anam. Berdiri di sini. Ya, kalau laki-laki itu memang harus berdiri pokoknya. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita salam sapa dulu ya. Kita salam sapa dulu. Ini pink Pak Guru, tapi kok sukanya yang pink semuanya? Oke ya. Ini ibaratnya anak kelas 2 ya. Nanti gantinya bacanya gantian. Mana yang telat? Ada yang telat. Gak apa-apa, dimaklumi ya. Mumpung baru awal-awal. Besok tidak ada ampun pokoknya. Baiklah anak-anak, yang atas, yang Pak Guru yang baca, yang bawah anak-anak ya. Nanti bergantian dengan nada yang sama. Oke. Kelas 2 Siap. Kelas 2 Siap. Siswa kelas 2, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 2 semua hebat. Hebat. Pak Guru Bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Alhamdulillah. Oke, semua siap belajar anak-anak? Siap. Ya, hari ini kita akan belajar tentang lambang negara kita, dan akan kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an nantinya ya. Mengenal lambang negara negara kita apa anak-anak? Garuda Pancasila. Kalau dasar negara Pancasila. Lambang negara kita burung Garuda. Dasar negara kita Pancasila. Oke, sebelum kita masuk ke sana, anak-anak sudah hafal tentang Pancasila sekaligus dengan lambangnya. Nah, di sini Pak Guru meminta 2 kelompok ya. Yang satu nanti menggambarkan ya, atau tulis saja ya. Gambar. Oke, gambar. Di sini sila keberapa? Enggak boleh ngepek. Kebetulan di sini enggak ada gambar Pancasila. Iya. Oke, baiklah anak-anak. Yang satu, karena lambang negara Pancasila itu ada 5, maka yang satu tak minta untuk simbol Pancasila, dan yang satu kita aplikasikan ke rukun Islam. Oke, ya. Sini Mas Yayan mewakili untuk teman-temannya. Ini ini yang telat tadi saja. Ya, iya. Oke, ya. Silakan mulai sekarang kerjasama dengan temannya. Kira-kira bisa nggak menggambar? Kalau bisa ya alhamdulillah.
Ya. Nah, ini masih kosong, ya. Jadi burung Garuda itu di tengah-tengahnya itu ada perisai namanya. Perisai itu ada yang berpendapat adalah sebuah tameng, ya. Jadi perisai di dadanya itu ada 5, ya. Ada 5, ya. Ada 5, yang tengah apa? Dan begitu juga dengan rukun Islam. Maka rukun Islam juga ada 5, ya. Letaknya untuk rukun Islam akan kita samakan dengan letaknya Pancasila yang 5 dasar itu. Oke, monggo Mas, silakan Mas. Sudah? Yang putra? Yang putri? Oke, ini masih kosong ya. Kita lihat nanti. Oke, tanpa membuang waktu. Oh, yang lambangnya sudah, Mbak Ria. Oh, sudah. Ini kepala banteng atau kepala sapi? Ya. Yang satunya rukun Islam. Ya Allah, ini kepala bantengnya mirip. Rukun Islam. Kok rukun Islam memang ada rukun Islam. Tulisan saja. Tulisan saja. Syahadat di mana, kemudian setelah syahadat itu nanti ada apa, ya? Oke, kita lihat kelompok putri ini yang tengah-tengah bintang, kemudian yang atas itu ada pohon beringin dan ada panah banteng, dan yang bawah ada rantai. Ya, rantainya itu jangan salah ya, rantainya itu berbentuk bulat dan kotak. Ya, bulat dan kotak. Ya, bulat itu perempuan, yang kotak buat laki-laki. Ya, seperti ini nanti jadinya. Ya. Oke, yang untuk yang rukun Islamnya, karena ini Pancasila, maka kita aplikasikan ke dalam rukun Islam. Syahadat kira-kira yang di tuh syahadat 2, sholatnya ada di bawah sesuai dengan urutan simbol Pancasila. Yang ketiga naik ke atas ada puasa, kemudian yang keempat ada zakat, dan yang kelima ada haji. Alhamdulillah semuanya betul, dapat 100. Sorry, oke. Ya, ini ada lagunya ya. Kita lagu simbol Pancasila dengan nada kosong-kosong ya. Masih ingat? Bintang 2 rantai 3 pohon beringin 4 kepala banteng 5 padi dan kapas 1 bintang 2 rantai 3 pohon beringin 4 kepala banteng 5 padi dan kapas. Tadi itu merupakan simbol Pancasila ya. Jadi ada bintang, ada rantai, kemudian ada pohon beringin, kemudian kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Oke, Garuda Pancasila ya merupakan lambang negara kita. Ini kita skip ya, karena pembelajaran kita hari ini akan kita kaitkan dengan Al-Quran nantinya. Ini ada burung Garuda. Maknanya ada makna perisai. Perisai itu tadi yang seperti ini, yang berada di tengah-tengah burung Garuda ya. Jadi burung Garuda itu melambangkan kekuatan, perisai melambangkan pertahanan Indonesia, dan ada pita putih yang dicengkram oleh burung Garuda. Masih ingat tulisannya? Binaka Tunggal Ika. Oke. Nah, ini makna lambang Garuda. Anak-anak mungkin sudah tahu ya? Sudah tahu? Oke. Nah,
maknanya dalam Islam. Oke, kita kembali ke sini dulu. Kenapa burung Garuda itu menghadapnya ke arah kanan, ya? Ini kan burung Garudanya menghadap ke arah kanan. Ternyata kanan itu adalah merupakan sebuah kebajikan, melambangkan kebaikan dan kebenaran. Bagaimana kalau dalam Islam? Nah, dalam Islam itu ternyata kanan itu mempunyai makna tersendiri. Rasulullah ketika memerintahkan kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan minum menggunakan tangan kanan. Karena kata Rasulullah, setan itu kalau makan dan minum itu menggunakan tangan kiri. Bahkan tangan kanan juga sebagai sunnah untuk bersuci, kemudian untuk bersedekah dan lain sebagainya. Bahkan sebelah kanan juga ini ketika orang-orang diberi kitab dari sebelah kanan, maka dia akan bergembira. Ya, ini dalam surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi catatan amalnya dari tangan kanannya, maka dia akan berkata kepada sekelilingnya, ambillah dan bacalah kitab ini. Ada lagi di surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Ada lagi di surat Al-Waqiah, ya. Ada lagi di surat Al-Waqiah dan lain sebagainya. Jadi kanan itu merupakan bagian yang terpenting di dalam Islam. Nah, ini masih ingat kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 bulan 8 atau bulan Agustus 1945, ya. 17 itu adalah sayap kiri dan kanan. Kemudian 8 itu adalah bulu bagian ekor yang paling bawah. 19 helai adalah bulu pangkal ekor, dan 45 itu adalah bulu helai bulu yang ada di bagian leher, ya. Oke, sekarang apa maknanya dalam Islam? Pertama kita adalah kita maknai angka 17 dulu. Kenapa Indonesia yang merayakan pada tanggal 17? Siapa yang tahu? 17 rakaat kita sholat. Iya. Oke. Kita masuk ke dimensi keislamannya, ya. Nah, tanggal 17 itu ternyata bangsa Indonesia itu berhasil mengproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa asing. Ya. Nah, ini menurut Soekarno bahwa tanggal 17 itu jatuh pada hari Jumat Legi dalam kalender Jawa. Berarti Jumat yang berbahagia dan Jumat yang suci. Nah, masih ingat Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu tahun berapa? Tahun 1928, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 ke 1928, jadinya berapa? 17. Angka 17 ternyata punya angka keramat, ya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya maknanya dalam Islam. Tadi Mas Roma sudah komentar bahwa ini ada 17 rakaat. Ya. Nah, kita lihat 17 helai dulu. Sayap kanan dan kiri. Ya, sayap kanan dan kiri. Sayap kanan 17 dan kiri ada 17, karena ternyata itu adalah sebuah keseimbangan untuk kehidupan dunia dan akhirat, sesuai dengan sabda Rasulullah, man arada dunya wa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata ya fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan dunia itu harus dengan ilmu. Orang yang menginginkan akhirat itu harus dengan ilmu. Yang menginginkan kedua-duanya harus juga dengan ilmu, ya. Ilmu itu dari kata apa? Ain, lam, mim. Ain itu terbuka. Ya anak-anak, ya, ain itu terbuka. Berarti orang yang menuntut ilmu itu mulutnya harus terbuka. Anak-anak yang ujian kibar itu kalau mulutnya tertutup, ada komentar dari penguji, buka mulut.
kita, maka harus dibuka ketika baca Al-Quran. Karena kita orang menuntut ilmu itu ainnya gede, seolah-olah dia mulut, maka ainnya harus terbuka lebar. Ada orang yang nuntut ilmu kemudian diem aja, disuruh baca kibar diem aja, ya nggak bakalan lulus ya. Oke. Nah, makna 17 berikutnya. Ini ya. Angka 17 itu merupakan 17 rakaat sebagai bentuk kewajiban umat Islam sehari semalam, mulai dari Isya, kemudian subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Dan angka 17 juga yang merupakan hari diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup dan diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda ya, antara yang hak dengan yang batil. Lalu bagaimana dengan surah Al-Qadar, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Ternyata Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Al-Quran yang tahap pertama itu diturunkan secara utuh lengkap dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu lengkap sebanyak 30 juz. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar ya. Adapun malam 17 Ramadan itu adalah surat pertama kali yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Oke, itu yang pertama ya. Jadi ada 17 rakaat dan ada 17 Ramadan. Selain itu juga harus ada keseimbangan. Yang kedua ya, bahwa Indonesia merdeka itu bulan Agustus. Bulan Agustus bulan yang keberapa? Bulan Agustus adalah bulan yang ke-8. Ternyata itu 8 itu adalah 80 pangkal ekor ya. Itu merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan Islam? Maka dengan Islam ini adalah bahwa angka 8 itu merupakan jumlah pintu surga di dalam Islam. Ternyata surga di dalam Islam itu ada 8. Anak-anak masih ingat surga yang tingkatannya paling tinggi? Ya, surga tingkatan yang paling tinggi itu adalah ada surga Firdaus. Itu untuk orang-orang yang khusyuk sholatnya, untuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Nah, itu tempatnya di surga Firdaus. Ada surga Aden, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam, ada surga Darul Maqamah, Maqamul Amin, dan yang terakhir ada surga Khuldi. Makna angka 8 bahwa Islam kita mempunyai pintu surga sebanyak 8. Kemudian yang berikutnya 1945. Kalau 19 di burung Garuda apa? 19 itu adalah jumlah ekor ya. Ekor yang bagian atas ya. Ya, bahasa Inggrisnya bruto. Oke. Nah, ini ya. Tahun kemerdekaan yaitu 1945. Lalu apa makna dalam Islam? Ternyata anak-anak coba lihat ayat yang jumlahnya 19 ya, itu ada di surat Al-A'la. Al-A'la apa artinya? Yang maha tinggi. Apa kandungan surah Al-A'la? Kandungan surah Al-A'la itu mengingatkan kita agar jangan terlena dengan kehidupan dunia, karena sesungguhnya dunia hanya sementara dan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Oke. Makna 45. Oke. Makna angka 45 bahwa setiap orang Islam ini harus membaca syahadat sehari semalam. Totalnya berapa? Totalnya itu 9, bukan 45. 4 kali di waktu malam
dan 5 kali di waktu subuh dan siang. 4 kali di waktu malam yaitu maghrib 2 kali dan isya 2 kali. Totalnya 4 kali. Kemudian 5 kali di waktu subuh dan siang yaitu subuh 1 kali ditambah dengan zuhur 2 kali, kemudian asar 2 kali, maka totalnya sama dengan 5 ya. Nah, kesimpulannya dari mana-mana tersebut, oh ya, kita lagu dulu ya. Lagu 17 Agustus yang itu versi nasionalisme, yang ini versi Islam. Ya. Nanti lagunya kita pautkan dengan yang kiri dan kanan. Kita nyanyikan dulu yang sebelah kanan ya, baru nanti yang ini. Yuk, 1, 2, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 rakaat sehari semalam, itu kewajiban bagi umat Islam. Giat bekerja juga berdoa pada Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Istiqomah, sekali ibadah tetap ibadah, selama hayat masih diberi nikmat. Tetap giat sholat, ikut tuntunan Nabi Muhammad. Tetap giat sholat, iman dan takwa meningkat. Jadi kita ketika kita hari kemerdekaan Indonesia, kita harus juga ingat untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan kita hari ini adalah sebagai umat Islam, apabila ingin pintu surga yang terdapat pada angka 8 ataupun yang jumlahnya 8, maka kita diharuskan untuk menjalankan ibadah yang dilakukan 17 rakaat dan 45 itu berarti 9 yang merupakan syahadat yang dilakukan dalam sholat. Oke ya, alhamdulillah waktunya sudah habis ya. Terima kasih untuk partisipasi hari ini ya. Jangan lupa 17 rakaatnya, jangan lupa 9 syahadatnya sehari semalam minimal ya. Minimal, kalau mau ditambah itu akan lebih baik. Oke, dari Pak Guru cukup sekian. Bila ada pertanyaan, tidak ada, alhamdulillah. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak. Pulang, monggo.